Siapa yang menyuruhmu? Mak Lampir. Kau harus pergi. Dan jangan ganggu pemuda ini lagi. Jangan main-main kamu anak muda. Mana tenagamu? Nyai, temuilah Panglima Kumbang. Mintalah tolong padanya agar diantarkan ke tempat guruku, Kiai Jabat. Bergurulah kau padanya. Insya Allah, kau akan selamat. Terima kasih. Aku harus merebut cemeti laknat itu. Kalau tidak, hidupku tidak akan tenang. Kenapa aku tidak minta bantuan Juragan Katma? Dia bonekaku yang bisa aku andalkan. Adegan di episode ini berawal dari Sembara dan Basir yang pada saat itu sedang berada di sebuah pasar yang cukup ramai. Basir pun kemudian meminta Sembara untuk berhenti karena ia sudah merasa sangat lapar. Namun Sembara tidak menggubrisnya karena ia merasa belum lapar. Tak lama kemudian mereka pun sampai di lapak milik Suminta beserta istrinya yang beberapa waktu lalu baru saja diselamatkan oleh Sembara dari gangguan jin suruhan Mak Lampir, karena ia adalah salah satu keturunan Kiai Ageng Prayogo. Akan tetapi Basir yang diolok-olok oleh Sembara dan Suminta pun kemudian malah pergi dan ngambek karena ia merasa dipermalukan. Entah mengapa Basir kali ini tidak seperti biasanya. Maaf Kang, mari mampir ke warungku Kang. Hah? Warung? Jual makanan apa saja? Macam-macam, golok, pedang, guci, cangkul juga ada Kang. Cangkul? Kamu jangan ketawa loh. Sir, mau kemana kamu? Jangan tanya. Kang! Sebenarnya kami ingin mengajak Kisanak makan siang bersama kami. Mari Kisanak. Tidak menunggu suamimu. Nanti juga menyusul dengan Kakang Basir. Yuk. Suminta pun kemudian memberitahukan kepada Sembara kalau Basir tidak ada dan menghilang entah kemana. Mendengar hal itu, Sembara pun mau tidak mau menjadi khawatir juga. Ia pun kemudian memutuskan untuk menunda makannya dan segera pergi mencari Basir bersama dengan Suminta. Ternyata Basir pada saat itu sedang menuju rumah Juragan Katma, mertua Kang Kuminta. Tampaknya ada yang tidak beres karena Mak Lampir sedang berada di rumah tersebut dan tertawa ngakak ketika melihat Basir berjalan menuju rumah Juragan Katma. Nenek tua jelek itu pun kemudian kembali menyamar sebagai Nyai Sunti ketika Juragan Katma mengetuk pintu kamarnya. Ia pun kemudian meminta orang tua itu untuk bekerja sama dengannya guna mencelakai Sembara serta merebut pusaka saktinya. Kalahkan Sembara dengan tipu daya. Bekerja samalah dengan orang kepercayaan lawanmu, maka Kakang akan bisa mengalahkannya. Mana mungkin. Orang kepercayaannya pasti tidak mau mengkhianati sahabatnya sendiri. Carilah orang kepercayaan yang menjadi budak perutnya. Orang yang lapar itu seperti adonan tepung, yang bisa kau bentuk apapun yang kau suka. Tapi apa ada orang kepercayaan Sembara yang seperti itu, Nyai? Ada. Sekarang dia sedang menuju kemari, atas dasar petunjuk nafsunya. Ya, Juragan Katma yang sombong dan bodoh itu pun telah masuk ke dalam perangkap Nyai Sunti yang sebenarnya adalah jelmaan Mak Lampir. Padahal di episode sebelumnya, Sembara telah menunjukkan kepadanya bahwa Nyai Sunti adalah orang jahat yang ingin mencelakai Suminta, menantu barunya. Kini Mak Lampir pun juga akan memanfaatkan Basir untuk mengelabui Sembara. Sahabat Sembara itu pun kini sudah sampai di rumah Juragan Katma dan tampaknya pengaruh Mak Lampir telah menguasai jiwanya sehingga ia akan menuruti seluruh perintah Nyai Sunti alias Mak Lampir. Sedangkan Juragan Katma pun sama, ia pun tinggal menunggu perintah wanita setan itu saja. Di saat itu, Sembara dan Suminta yang sedang mencari Basir pun tidak mendapat petunjuk tentang keberadaannya sama sekali. Hingga kemudian di malam itu Sembara kembali menginap di rumah Juragan Katma. Dan di saat itulah sang juragan sombong itu pun mulai mencoba untuk mengelabuinya dengan berpura-pura peduli dan baik hati. Mana Basir? Kami kebetulan terpisah.
Mungkin besok bertemu lagi. Itu apa? Senjata, Pak. Oh, senjatamu itu pasti hebat. Apa namanya, nak? Cemeti Amarasuli. Bisa saya lihat sebentar, nak? Tidak bisa, karena akan sangat berbahaya buat Bapak. Iya, iya. Bapak mengerti. Tapi kalau Bapak melihat dari dekat saja boleh, kan? Silakan. Oh ya, barangkali Nak Sembara sudah punya rencana. Mau kemana besok? Ciranjang. Besok hari pasaran di sana. Mungkin Basir ke situ. Selagi masih hangat, silakan makan. Iya. Mari, selamat makan. Terima kasih, Pak. Setelah mendapat kabar tentang kepergian Sembara esok hari, Juragan Katma pun segera berlalu. Setelah itu, murid Kiai Jabat tersebut pun kemudian mencoba untuk memanggil Panglima Kumbang guna menanyakan tentang keberadaan Basir. Namun ternyata yang dipanggilnya pun tak kunjung datang. Ia pun kemudian menjadi curiga bahwa mungkin ada mak lampir di sekitar tempat tersebut sehingga membuat Panglima takut. Aneh. Kenapa Panglima Kumbang tidak mau datang? Apakah ada mak lampir di sekitar tempat ini? Biasanya dia takut datang kalau ada mak lampir. Aku jadi repot sendiri. Kenapa tidak ada orang yang bisa aku tanya di mana Basir berada sekarang? Keesokan harinya, Suminta pun segera menuju kamar Sembara untuk mengajaknya mencari Basir. Namun ternyata ia tidak menemukan tamunya itu di kamar tersebut. Ya, jelas saja tidak ada, karena sebenarnya sejak subuh tadi Sembara telah pergi meninggalkan kamarnya untuk mencari Basir. Kini Sembara pun telah sampai di sebuah hutan sebelah barat desa Ciranjang. Dan mendadak saja Sembara pun terkejut karena ia mendengar ada suara Basir yang memanggilnya. Murid Kiai Jabat itu pun kini mudah saja diperdaya oleh Basir yang sudah masuk ke dalam pengaruh mak lampir. Ia pun tidak menyangka kalau sahabatnya itu telah menjadi budak musuh besarnya. Sehingga ketika Basir menyuruhnya untuk meminum air kelapa beserta madu, Sembara pun mau saja tanpa ada rasa curiga yang berlebihan. Semuanya halal? Tidak. Katakan dulu dari mana makanan ini? Dari hutan. Benar? Kau tidak mencuri? Sumpah, biar gak digigit nyamuk loh. Nah, nih. Air kelapa dikasih madu. Ayo minum. Biar seger. Ayo minum. Nikmat. Basir, ambil pusaka itu dan serahkan padaku. Ikut aku. Akhirnya, mak lampir pun berhasil mengelabui Sembara dengan memanfaatkan Basir serta Juragan Katma untuk merebut Cemeti Amarasuli yang ditakutinya. Nenek tua itu pun sangat senang melihat keberhasilan dua budak barunya itu. Ia pun kemudian berencana untuk memusnahkan Cemeti Amarasuli Sembara supaya tidak menjadi momoknya di kemudian hari. Ratu Kegelapan itu pun tidak sadar jika ia tidak akan pernah bisa memusnahkan senjata suci tersebut. Saya berhasil, Nyai. Sekarang Nyai jadi milik saya. Coba lihat ini, Nyai. Cemeti pusaka ini kan yang Nyai maksudkan? Iya, bungkuslah kembali dan serahkan padaku. Iya. Setelah menyerahkan pusaka tersebut, Juragan Katma pun kemudian menagih janji Nyai Sunti yang sebelumnya telah berjanji untuk mau dijadikan istrinya jika ia berhasil merebut Cemeti Amarasuli dari tangan Sembara. Orang tua itu pun kemudian menyuruh Basir untuk keluar dari kamar tersebut dan menguncinya agar tidak ada orang lain yang masuk dan mengganggunya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Yang kemudian terjadi adalah Juragan Katma pun tewas oleh Nyai Sunti yang telah berubah menjadi mak lampir. Sana.
Masuk. Ambil. Bunuh Sembara. Cepat. Jangan buang waktu lagi. Basir yang diberi sebilah pedang oleh Mak Lampir pun kemudian segera berjalan menuju hutan tempat di mana Sembara pingsan. Di sana Sembara pun masih tampak tergeletak tak berdaya. Akan tetapi tak lama kemudian muncullah Suminta yang kemudian membawanya pergi dari tempat itu. Sehingga ketika Basir telah sampai, ia pun tidak menemukan siapa-siapa di sana. Manusia gendut itu pun menjadi marah karena merasa mangsanya telah raib entah kemana. Sedangkan Mak Lampir yang pada saat itu sedang terbang dengan membawa cemeti Amarasuli kemudian mengagetkan pemilik asli pusaka tersebut, yaitu Kyai Ageng Jembar Cimantoro yang di saat itu sedang tidur. Aku melihat Mak Lampir berhasil membawa cemeti pusaka yang aku berikan pada Sembara. Kalau begitu, anak muda ini belum berhasil membunuhnya. Sembara yang pada saat itu baru tersadar dari pingsannya pun mengeluh kesakitan. Ia pun ditunggui langsung oleh Suminta beserta istrinya dan kemudian diberi obat oleh mereka. Murid Kyai Jabat itu pun kemudian menyuruh Suminta untuk mengambilkan dirinya air sumur sekaligus membacakannya surat Al-Fatihah. Setelah itu tubuh Sembara pun pulih kembali seperti sedia kala. Ia pun kemudian menanyakan tentang pusakanya yang telah raib. Siapa yang membawa aku kemari? Kakang Suminta. Apa kau melihat pusakaku? Tidak. Mungkin karena gugup, aku tidak memperhatikan pusaka Kisanak. Kau tidak melihat Basir? Tidak. Tidak ada. Apakah Kisanak bertemu Kang Basir? Saya tidak tahu berapa lama Kisanak pingsan. Saya temui Kisanak sedang tergeletak. Kang Basir juga tidak ada. Begitu juga dengan pusaka Kisanak. Aku ketemu Basir di sana. Basir membawa madu, kelapa muda, dan buah-buahan. Aku makan sangat banyak. Akhirnya kepalaku terasa pening dan berat. Dan akhirnya aku jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Sembara pun masih tidak sadar kalau Basir telah diperalat oleh Mak Lampir. Ia pun kemudian segera mengajak Suminta untuk pergi ke hutan tempatnya pingsan. Dan di sana mendadak saja muncullah Basir dengan serangan-serangan hebatnya. Kau Sembara, kau harus mati. Basir. Sembara pun masih tidak habis pikir mengapa sahabatnya itu tiba-tiba berubah menjadi beringas seperti itu, seperti harimau yang kehilangan mangsanya. Ia pun kemudian mencoba menghadapinya dengan tenang. Setelah melalui puluhan jurus, Sembara pun kemudian berusaha untuk melumpuhkan Basir yang dianggapnya sedang tidak beres tersebut. Basir pasti diperalat Mak Lampir. Sarpaguna, ilmu setan dari perguruan Mak Lampir. Tidak salah lagi, perempuan siluman itu telah memperalat Basir. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang pada saat itu sedang masuk ke dalam jaring perangkap Kyai Ageng Jembar Cimantoro. Pemilik pusaka cemeti Amarasuli yang sangat sakti itu pun dengan cepat bisa meringkus Mak Lampir dengan mudah. Kita ketemu lagi, Lampir. Rupanya kau tidak bosan-bosannya membuat kerusakan di muka bumi ini. Aku tidak punya urusan denganmu. Kenapa kau ikut campur? Kau kira cemeti yang kau curi itu milik siapa? Berikan padaku. Lepaskan aku dulu. Bukankah kau orang sakti? Buka sendiri kalau bisa. Lepaskan. Aku tidak bisa memberikan cemeti ini jika jaringmu masih menjeratku. Kau licik, Lampir. Kau pasti tidak akan memberikan cemeti itu padaku. Sang Kyai yang sebenarnya sudah paham betul kelicikan Mak Lampir pun kemudian melepaskan jaring tersebut sesuai dengan permintaan nenek tua itu.
Namun ia sebenarnya sudah tahu kalau mak lampir pasti akan lari atau melawan. Namun guru kedua Sembara itu bukanlah manusia sembarangan. Ia pun sudah memperhitungkan semuanya, dan mak lampir tidak akan bisa lari dari hadapannya. Kau memang tidak bisa dipercaya, Lampir. Benar saja, mak lampir peot itu pun memberikan perlawanan. Namun sepertinya ia tidak akan lolos dari tangan sang kiai yang akan memburunya kemanapun ia pergi. Merasa sulit untuk melarikan diri, akhirnya nenek bangkotan itu pun mempersiapkan seluruh ilmu hebatnya untuk menggempur Kiai Ageng Jembar Jimantoro. Akan tetapi, lagi-lagi semua ilmu hebatnya itu pun dapat dipatahkan oleh sang kiai dengan mudah. Ya Bati, Ya Majid, Ya Rashid, Ya Karim, Ya Latif, Irhamna birahmatika, Ya Arhamar Rahimin. Kali ini mak lampir benar-benar menghadapi musuh yang sakti luar biasa. Pusaka Sembara yang baru saja dicurinya pun dengan cepat telah berpindah tangan, sehingga kini nenek tua itu pun harus menghadapi cemeti Amarasuli yang berada di tangan kanan sang kiai. Tamatlah riwayatnya karena ia hanya menjadi bulan-bulanan Kiai Ageng Jembar Jimantoro saja. Tolong Kiai, tolong, biarkan aku hidup Kiai. Ampun, ampun Kiai. Sebelum sang kiai melakukan tindakan lebih lanjut, mak lampir pun tiba-tiba dibawa kabur oleh seorang lelaki yang ternyata adalah teman seperguruan nenek tua itu sendiri. Orang itu pun kemudian menuntun mak lampir yang hampir mati untuk menuju markasnya, dan ia pun berjanji kepada adik seperguruannya itu untuk menuntut balas atas kekalahan tersebut. Nenek bangkotan itu pun kemudian menjelaskan siapa yang menjadi lawannya barusan kepada penolongnya. Kakang jangan gegabah. Dia bukan orang sembarangan. Ilmu yang dimilikinya ilmu murni dari Ki Ageng Prayogo. Aku tak takut. Siapa dia? Ki Ageng Jembar Jimantoro. Hati-hati Kakang. Dia sahabat para wali. Dia tidak segan-segan membunuh Kakang kalau Kakang tidak cepat mendahuluinya. Aku tak senang kau berkata seperti itu, Lampir. Akan kubuktikan kalau aku lebih sakti daripada dia. Kini kita kembali lagi kepada Sembara yang pada saat itu sedang berusaha menyembuhkan Basir dari guna-guna mak lampir. Setelah memaksa jin di dalam tubuh Basir untuk keluar, Sembara pun menyuruh jin tersebut untuk bertaubat dan berguru pada Kiai Jabat, guru besarnya, agar jin itu lolos dari hukuman berat mak lampir. Selanjutnya, Sembara pun memanggil Panglima Kumbang dan memerintahkannya untuk mengantarkan jin tersebut menuju kediaman Kiai Jabat. Jangan, Panglima. Dia jin jahat, Pangeran. Bangsa jin yang sering diperalat para dukun untuk membuat teluh, guna-guna, tenung dan santet. Untuk apa dibiarkan hidup? Sahabat kita ini si Kupra. Dia ingin bertobat. Jangan percaya omongannya, Pangeran. Dia pendusta. Dia murid malampir. Habisi saja dia. Bukankah agama kita memerintahkan untuk selalu berkasih sayang? Aku minta tolong Panglima untuk sudi mengantarkan saudara Kupra ke tempat guruku Kiai Jabat.
Dia ingin belajar ilmu ketuhanan di sana. Aku antar. Tapi jika kau ingkar, aku dan pangeran akan bunuhmu. Permisi, pangeran. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.